Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Erhana, adik-adik yang soleh dan soleha? Alhamdulillah kita lanjutkan kajian Ramadan kita di Saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan bersama Kak Muslim. Adik-adik sahabat Erhana, kita akan lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pengertian puasa. Kemudian rukun puasa dan syarat wajib puasa. Oke, kalian sudah belajar belum? Mungkin sebagian di antara kalian sudah mengetahui tentang 3 hal tadi: pengertian puasa, rukun puasa, dan syarat wajib puasa. Apa aja ya Kak Muslim? Yang pertama, puasa itu dalam bahasa Arab artinya asyam atau saum. Nah, kita sering dengar ya, saum nggak? Kamu saum nggak hari ini? Iya dong Kak, aku lagi saum atau lagi puasa. Apa sih artinya pengertian saum atau puasa? Nah, menurut para ulama, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Dari sejak kapan? Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu dia adik-adik. Jadi puasa itu menahan diri adik-adik, gak boleh makan, gak boleh minum di siang hari, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu pengertian daripada saum. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga ada hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita tahan. Sampai kapan? Terbenam matahari atau maghrib. Nah, kemudian Kak Muslim, apa sih rukun puasa? Nah, ini dia ya. Nah, rukun puasa itu ada 2 teman-teman yang soleh dan soleha. Yang pertama, niat. Kalau kita mau puasa, kita harus niat dulu. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya nggak niat puasa, ya nggak dapat pahala. Cuma nahan lapar doang, betul nggak? Iya. Tapi kalau niatnya untuk puasa di bulan Ramadan, dapat pahala adik-adik. Kapan Kak Muslim kita berniat puasa Ramadan? Nah, di malam harinya sebelum terbit fajar. Jadi kita niatin. Apakah bisa digabung selama 1 bulan penuh? Ini ulama berselisih pendapat. Tapi yang roji, wallahu a'lam bishawab, setiap malam kita berniat ya sebelum fajar, misalkan ba'da isya ya, kita niat ya karena Allah untuk berpuasa di pagi harinya. Kak Muslim, niatnya diucapkan enggak? Tidak perlu adik-adik, cukup dalam hati. Allah Maha tahu kok. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui apa yang kita ucapkan di dalam hati. Niat karena Allah. Rukun yang kedua adik-adik, puasa ini adalah imsak. Imsak, kayaknya pernah dengar dia imsak. Iya, menahan diri. Ya, bukan berarti mau yang suka kita dengar tuh sebelum fajar imsak. Bukan itu maksudnya. Ya, itu juga termasuk imsak. Nah, artinya menahan diri adik-adik. Kita di pagi sejak fajar sampai terbenam matahari kita nggak boleh makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya tsumma atimmus siyama ilal lail. Kamu ulangi ya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam hari. Artinya kita menahan diri di siang harinya adik-adik. Itu namanya imsak. Kak Muslim, kalau misalkan kita tuh ada yang suka teriak imsak, ini mau menjelang adzan subuh, tapi belum adzan, kita mendengar ada orang imsak, boleh nggak kita makan atau kita sahur? Boleh. Boleh. Yang penting belum waktu masuk waktu fajar gitu. Jadi boleh kita makan dan minum adik-adik. Tapi kalau kita mau berhenti untuk persiapan juga boleh, nggak apa-apa, lebih baik. Ada lagi pertanyaan teman-teman, kan menahan diri Kak Muslim. Nih misalkan nih, saya lagi makan nih, sahur, betul? Sahur, lagi makan. Pas lagi sahur tiba-tiba dengar suara adzan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana Kak Muslim? Apakah saya berhenti makan sahurnya atau saya lanjutkan? Maka kata Rasulullah, selesaikan makan kamu yang ada di piring. Atau yang lagi minum, selesaikan minum. Walaupun adzan berkumandang, gak apa-apa. Habiskan, selesai. Tapi cepat-cepat, jangan dilambat-lambatin. Nah, itu boleh. Ya, walaupun lagi mendengar adzan. Tapi yang lebih baik, kita menahan diri sebelum adzan, kita sudah
sahur. Seperti itu adik-adik. Tadi ada 2 rukunnya. Yang pertama adalah niat dan yang kedua adalah imsak, menahan diri. Kemudian kita akan bahas sedikit. Catat ya, jangan lupa kalian catat supaya nggak lupa, yaitu syarat wajib puasa. Apa saja syarat wajib puasa? Yang pertama adalah muslim. Syarat wajib puasa yang pertama muslim. Jadi kalau mau puasa, diterima puasanya harus muslim. Kalau orang kafir diterima enggak? Tidak teman-teman. Orang kafir itu amalan seperti kata Allah, haba'an mansura, debu yang berterbangan. Sia-sia teman-teman. Kecuali dia Islam, muslim, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala puasanya. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah berakal. Nah, harus memiliki akal. Orang gila nggak diterima adik-adik puasanya. Kenapa? Nggak punya akalnya. Bukan nggak punya akal ya, akalnya lagi error atau lagi hilang. Jadi yang kedua berakal. Yang ketiga syaratnya adalah balik. Syarat wajib puasa. Jadi kalau orang sudah berakal, dia wajib puasa. Yang ketiga, kalau sudah balik, dia wajib puasa. Balik itu apa? Bolak-balik begini nggak muslim? Bukan. Balik itu udah dewasa, udah gede. Nah, jadi kalau sudah dewasa wajib puasa. Lalu kalau anak kecil gimana? Belum wajib. Tapi latihan puasa ya, semampunya. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Balik yang ketiga. Yang keempat adik-adik adalah mukim. Jadi ketika orang mukim, dia wajib puasa. Dia di situ nggak kemana-mana, nggak safar. Kalau orang safar lagi berpergian jauh, dia boleh tidak berpuasa, ya. Ya, atau lagi sakit. Nah, boleh tapi diganti di hari yang lain. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian sedang sakit atau sedang berpergian jauh, maka boleh tidak puasa dan diganti di hari yang lain. Jadi kalau lagi safar, lagi pulang kampung, lagi mudik, boleh tidak puasa, tapi diganti di hari yang lain. Itu syarat yang tadi, yaitu mukim. Selanjutnya, di samping mukim, 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah suci dari haid dan nifas. Jadi syarat wajib puasa, dia harus suci bersih dari haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita teman-teman, adik-adik soleha. Yaitu apa kamu muslim? Dia tidak keluar darah adik-adik, darah kotor. Kalau lagi haid atau nifas, ya, darah haid atau darah nifas, dia tidak wajib puasa. Kalau sudah bersih, nah baru dia wajib puasa. Itu yang sudah dewasa adik-adik. Nah, itu dia diantara syarat wajib puasa. Kamu ulangi ya. Yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga mukim, yang keempat balik, dan yang kelima suci dari haid dan nifas. Dalilnya apa? Dalilnya kamu bacakan sebuah hadis. Rufi'al aqlab an thalathatin. Diangkat pena 3, ya, artinya tidak dicatat sebagai dosa. Yang pertama anil majnun hatta yafiqa, yaitu dari orang gila sampai dia berakal, sadar. Kemudian wa an naim hatta yastaqidha, dari orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur itu nggak dianggap, nggak dicatat. Kemudian nu anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia dewasa. Itu dia antara dalilnya hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Nah teman-teman, demikian rukun dan syarat wajib puasa. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa adik-adik? Berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita perhatikan rukun-rukunnya supaya amalan kita diterima, dan kita perhatikan syarat wajib puasa. Jangan lupa berdoa adik-adik supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana doanya? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah puasa kami, ruku kami dan sujud kami ya Allah, supaya Allah menerima amalan kita. Syaratnya 2, amalan kita diterima, ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul. Demikian, ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.